ya. Boleh nanti dalam kurung survei dilakukan di Apotek Karomah Cicukang. Jadi di sini kalian analisis sistem informasi analisis sistem informasi di Apotek Karomah Cicukang. Akan lebih bagus lagi kalian membuat judulnya analisis implementasi sistem informasi di sistem informasi ini. Kalau ibu baca, ibu tadi dengarkan, aspek yang diteliti berarti seluruh kegiatan sistem informasi di apotek. Kalian nggak ambil yang spesifik. Betul nggak? Iya Bu, jadi kayak manajemennya. Ya, keseluruhan berarti kan? Ya, betulnya menjadi analisis implementasi sistem informasi apotek di Apotek Karomah Cicukang, gitu ya. Nanti dalam kurung di bawahnya tuliskan lokasinya, ya, lokasi observasi di mana. Coba sekarang turun lagi, lihat di identifikasi masalah. Nah, sebentar, di latar belakang kalian di sini masukin nggak Apotek Cicukang itu latar belakang sedikit? Ada nggak? Di latar belakang itu kalian harus masukkan apotek, latar belakang tentang Apotek Cicukang itu apa gitu, di mana dia melayani apa saja. Ada apotek, ada toko obat gitu kan, beda. Kalau apotek tentu dia harus punya apoteker, harus punya izin membuka apotek, gak bisa asal. Kalau toko obat beda, tapi obat-obatannya juga beda, paling-paling bodrek gitu kan, karar itu ya. Tapi kalau apotek tentu berbeda, tapi bodrek pasti gitu kan. Nah, di sini di latar belakang dimasukkan ya, masukkan bahwa yang kalian observasi ini adalah Apotek Cicukang. Apotek Cicukang lokasinya di mana, berdiri tahun kapan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana penjualannya gitu ya, apakah penjualannya bagus atau tidak. Kemudian bagaimana mereka menggunakan sistem informasi, sejak kapan menggunakan sistem informasi di sana gitu kan. Nah, itu dimasukkan ya. Jadi kalau Ibu bilang latar belakang itu adalah fenomena, jadi harus diceritain, kalau perlu ada statistiknya juga gitu kan. Nah, coba terus ke atas lagi ya, ini perbaiki sedikit. Tujuan observasi ya, mengetahui efektivitas, menganalisis, meningkatkan efisiensi, menjamin keamanan, memberikan rekomendasi mengenai penggunaan sistem. Ya, ini juga mengetahui efektivitas, menganalisis ya, meningkatkan efisiensi. Oke, lanjut. Manfaat. Manfaat itu dengan yang tadi itu sama ya. Lanjut ke bawah dulu, mau lihat. Ya, terus pelaksana, lanjut. Ya, aspek yang diteliti. Nah, coba nih, kalau di aspek diteliti, bagaimana dia pengelolaan stok, pemesanan, penjualan, pengelolaan keuangan, keamanan, privasi informasi, kecepatan pengolahan data, sistem backup, sistem recovery yang lebih modern, data pelanggan, sumber daya manusia. Nah, kalau Ibu pelajari, Ibu baca dari sini, yang kalian akan observasi itu adalah keseluruhan sistem. Ya, which is kok nggak jadi masalah juga, tapi kalian harus betul-betul memahami gitu. Kalau bicara tentang keseluruhan sistem, kalian harus bisa memahami sistem secara keseluruhan itu apa sih. Ingat, yang namanya sistem informasi itu dia ada sub-sistem ya. Saya bilang kalau badan kita ini sistem informasi, ada subsistem, sistem informasi peredaran darah, pencernaan, reproduksi, kemudian yang lain-lain gitu kan. Nah, kan harus terintegrasi. Di mana nanti terintegrasinya gitu ya. Nah, ini ya,
ini yang harus kalian perhatikan karena kalian ambil semuanya. Kalau kalian siap, itu silahkan. Nanti larinya ke metode. Coba lihat ke metodenya ada nggak? Kayaknya ibu nggak lihat ada metode nggak? Ya. Nah, berarti di sini masih ada kurang. Coba dicatat ya kelompok 1 bahwa aspek yang kalian teliti gitu ya, sama tujuan yang kalian teliti, yang ibu lihat ini adalah secara global ya. Jadi secara keseluruhan dari sistem informasi tersebut tidak jadi masalah kalau kalian sanggup gitu kan dan siap. Nah, tetapi tentu harus disebutkan metode penelitiannya seperti apa ya. Untuk kalian tadi misalnya untuk mengobservasi sistem informasi di apotek gitu kan, untuk bisa mempelajari kelemahan dan kekuatannya apa gitu misalnya dari sistem informasi tersebut dan lain sebagainya gitu. Ditambah aspek yang ditelitinya luas. Nah, ini larinya kemana? Ke metode penelitian yang kalian lakukan. Nggak cukup cuma sehari kalau seperti itu mah. Berarti yang akan kalian lakukan metodenya pengumpulan data. Ya, jadi kalian harus minta data dari mereka, itu kalau dimungkinkan dan diperbolehkan, gitu kan. Bagaimana kalian mau mengobservasi kalau kalian nggak punya datanya, ya. Kemudian future atau misalnya menu-menu di aplikasinya mereka tuh seperti apa, ada apa aja gitu kan. Nanti kalian pelajari gitu kan. Kemudian kalian juga melakukan observasi, misalnya wawancara dari mulai pemilik siapa itu pemilik apotek, kemudian apotekernya, kemudian petugas apoteknya di sana gitu. Kalau perlu ya dari pelanggannya gitu kan untuk melihat efektivitas dari sistem informasi tersebut gitu kan. Kita juga perlu tahu dari pihak pelanggan. Nah, ini penting. Jadi metodenya harus kalian masukkan di sini ya. Ini ketinggalan metodenya ya. Jadi apakah metode survei, metode wawancara itu dilakukan semuanya. Metode pengumpulan data ya, primer, sekunder ya. Itu harus dilakukan gitu. Ada data yang diminta dari mereka, data yang diambil dari kalian ambil sendiri gitu ya. Jadi semua nih yang berapa 7 orang ini harus dikasih tugas masing-masing. Mungkin ada yang mengumpulkan data secara primer, ada yang melakukan data secara sekunder, ada yang mengumpulkan data secara wawancara, secara observasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu ya mungkin dari Ibu tolong diperbaiki saja. Tapi kalian sudah bisa mulai untuk minggu ini udah bisa langsung ke lapangan ya. Kemarin minta suratnya ya, surat pengantar ya. Izin bertanya Ibu untuk proposalnya butuh tanda tangan Ibu nggak Bu? Proposal perbaiki dulu. Kalian masih kurang di metodenya apa? Oke Ibu. Ya, tadi di latar belakang juga belum masukin lokasinya. Masukkan dulu lokasinya ya. Nah, jadi yang namanya latar belakang tadi selain fenomena, kalian itu sifatnya seperti segitiga terbalik kalau di latar belakang itu. Kalian ceritakan dulu secara global. Global itu tentang apa itu sistem informasi, bahasa utik gitu ya. Kemudian teknologi informasi itu apa dan lain sebagainya. Fenomena sekarang tuh zaman sekarang siapa sih yang nggak pakai sistem informasi kan gitu. Tapi kurang lebih di latar belakang ceritain seperti itu. Dari situ mengerucut kalian ke sekolah itu apa sih gitu ya. Kalau sekolah apotek itu apa sih, gunanya apa dan lain sebagainya, dia melayani apa dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke sistem informasi apotek ya, ceritain dikit-dikit. Dan di dalam sistem informasi apotek tuh apoteknya apotek mana, lokasinya di mana. Kemudian kalian tambahkan di dalamnya secara spesifik nanti di latar belakang, atas dasar latar belakang, coba dicatat ya, atas dasar latar belakang yang sudah disampaikan di atas, maka kelompok kami misalnya ya membuat judul penelitian ini. Jadi ada alasannya. Kalian tuh bikin judul teh udah asal gitu ya. Ada latar belakangnya, dongengkeun heula gitu ya.
coba belajar nanti ke perpustakaan, baca-baca tentang penelitian-penelitian yang sudah jadi ya, atau karya ilmiah yang sudah jadi. Nanti kalian akan banyak wawasan, oh kayak gini ya kalau nulis. Jadi harus dari global dulu, nanti ke spesifiknya. Nah kemudian jangan lupa karena metodenya yang belum kalian, jadi ini perbaiki dulu, lengkapi dulu gitu ya. Sambil itu kalian sudah bisa mulai jalan ya. Nanti selama proses observasi jangan lupa selalu didokumentasikan, apakah itu rekaman videonya gitu kan, kemudian catatan-catatannya, dokumentasinya, kalau dapat langsung di copy, langsung di scan, langsung segala macam gitu kan, itu harus ada gitu ya. Itu buat apa? Sebagai bukti otentik bahwa kalian melakukan penelitian. Gak bisa kalian sekarang, saya melakukan penelitian ke sana gitu ya, aduh nggak sempat foto-foto, habis kuota lah, habis memori lah, segala macam gitu ya. Nggak bisa lagi. Kalau penelitian sekarang harus ada bukti otentik bahwa kalian sudah melaksanakannya ya. Itu saja ya, tinggal diperbaiki sedikit lagi. Terima kasih kelompok 1, mangga kelompok 2.